Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Lek Rian. Saya akan menceritakan pengalaman saya, sambungannya cerita kemarin gitar tua. Ceritanya setelah saya jual 75.000 itu saya buat pergi ke Surabaya, ke Sidoarjo, untuk menjemput istri saya yang di penampungan sakit. Waktu itu belum tahu saya sakit apa. Setelah itu istri saya ada di rumah sakit umum Sidoarjo, hanya dengan membawa uang 150.000, 75.000 hasil penjualan gitar, yang 75.000 hasil penjualan saya menjual wajan gas, tabung gas. Itu setelah itu saya waktu itu kan gratis, dapat LPG gratis, jadi murah belinya. Orang itu membelinya murah, separuh harga. Saya menjual panci. Setelah terkumpul 150, saya pergi sana ke Surabaya. Di sana saya alhamdulillah nggak pernah ke Sidoarjo. Saya bingung, takut, soalnya di sana kan agak ganas situasinya. Saya waktu itu naik bis, langsung jurusan langsung. Di sebelah saya ini ada seorang laki-laki. Dia bertanya, mungkin ada keraguan di hati saya karena rasa ketidakpercayaan itu seperti kayak ada takut gitu. Akhirnya dia menawarkan diri karena saya kan nggak tahu di mana tempatnya, itu nggak tahu. Saya selamanya nggak pernah daerah sana, tahu-tahu nggak pernah. Ternyata dia menyodorkan diri untuk mau mengantarkan saya. Saya ikut sama dia ke rumahnya. Dia setelah sampai ke rumahnya, saya diantar ke rumah sakit umum Sidoarjo dengan memakai sepeda motor dia tanpa memungut bayaran. Makanya saya berterima kasih kepada bapak tersebut karena telah membantu saya. Setelah saya masuk ke rumah sakit, langsung saya tanya, ini di kamar mana, namanya Heni. Oh, di kamar ini. Saya langsung ke sana melihat kondisi istri saya. Ternyata parah. Dia hanya bisa berkedip. Dia melihat saya, hanya bisa melihat saya tanpa bisa menggerakkan apa-apa pun. Dan di balik matanya terlihat tetes air mata. Setelah itu dokter datang. Dia mengatakan bahwa harus bayar uang laboratorium beserta, lupa saya, sekitar 800.000 waktu itu bersama obat-obatnya. Lah, saya harus bayar pakai apa? Saya hanya membawa uang sisa 80.000, sedangkan tanggungan 800.000. Waduh, saya nggak bisa ngomong. Lalu saya pergi ke taman, berpikir saya harus bagaimana. Di sini saya nggak punya teman, saudara, atau keluarga. Waktu itu pun HP pun nggak punya saya.
Saya di rumah sakit Sidoarjo 3 hari. Karena uang saya hanya 80.000, saya diminta untuk membeli infus untuk istri saya karena sudah habis. Akhirnya saya belikan. Terus gimana saya? Selama 3 hari saya nggak tahu ke depannya. Dalam keadaan lapar, saat saya membeli infus, saya dikasih nasi bungkus sama yang menjaga. Itu kuasa Tuhan, kuasa Allah. Saya makan dalam keadaan lapar. Jadi 3 hari saya hanya makan itu, tanpa bisa membeli air minum. Banyu keran saya minum. Setelah itu saya disuruh ke ruang administrasi, habis biaya 1.500.000. Gimana bayarnya? Wah, saya hanya 80.000. Wah, saya udah kacau pikiran. Saya minta pulang. Istri saya harus pulang. Sama pihak rumah sakit itu nggak boleh, karena kondisinya itu buruk. Tapi saya memaksa, bukan karena nggak mau, tapi takut nggak bisa bayar, karena saya hanya bisa membawang 80.000. Akhirnya jalan mukjizat Tuhan nyata. Ada orang yang membantu saya dikasih uang 1.500.000 untuk menebus istri saya dari rumah sakit. Akhirnya saya paksa untuk pulang. Nah, terus gimana pulangnya? Itu di malam hari raya, mau hari raya, takbiran itu pulang. Setelah itu saya telepon teman saya waktu itu pinjam telepon untuk menelpon teman saya yang di Banyuwangi. Saya nggak bisa pulang karena nggak punya uang untuk kembali ke Banyuwangi. Lalu akhirnya teman saya tadi berinisiatif meminta seluruh kampung untuk membantu saya. Dapat dia 200.000. Akhirnya dia pergi ke temannya untuk memberikan travel yang sudah ada di sana, suruh menjemput saya di rumah sakit Sidoarjo. Nah, sedangkan saya nggak tahu, saya kirain saya yang mesen. Ternyata 2 travel yang datang di malam hari raya itu, semuanya nggak boleh naik, nggak naik harus tetap bayar karena sudah pesan. Sedangkan uang saya hanya 80.000. Sempat berdebat dengan supir travel itu selama berjam-jam dalam keadaan hujan. Saya kehujanan. Terus saya nggak mau kalah. Bukannya nggak mau kalah, memang nggak bisa bayar. Disuruh bayar satu orang waktu itu 150.000, berarti 2 orang 300.000. Uang saya hanya 80.000. Itu saya sudah masuk di dalam mobil, udah nggak gerak. Dan yang satunya lagi yang memaksa travel harus tetap bayar, itu harus tetap bayar karena sudah pesan 300.000. Jadi 600.000. Travel 1 600.000, sedangkan uang saya 80.000. Bingung saya, nggak karu-karuan. Akhirnya di dalam travel itu ada ibu-ibu yang mempunyai 3 anak yang baru pulang dari Papua, dari Bandara Juanda.
dia naik travel itu. Merasa kasihan, sudah hujan-hujan berdebat di situ, saya di luar. Akhirnya dia memanggil saya, ini mas saya kasih uang, cepat bayar, istrinya cepat dibawa pulang, karena saya melihat kondisinya sangat parah, dia nggak bisa apa-apa, kasihan istrinya, ini saya kasih, emasnya 450.000. Kuasa Allah, mukjizat. Akhirnya saya pulang, yang satu saya bayar tadi udah pergi, saya naik travel 1, sisa 150.000 dengan 80.000 berarti 230.000. Travelnya harus bayar 300.000. Saya pulang, di rumah teman-teman mengumpulkan dan dapat 200. Setelah datang dari Banyuwangi, saya kumpulkan uang itu, saya kasihkan ke sopir travel. Bayangkan, hanya dengan uang 80.000 di rumah sakit besar, dan travelnya kalau ditotal pun berapa, 600 dengan 1.500.000, 2.100.000, saya hanya memegang uang 80.000. Tapi seandainya kemarin itu saya nggak ada travel, saya siap menggendong istri saya pulang ke Banyuwangi dengan berjalan kaki, karena saya nggak punya uang. Ya alhamdulillah, Allah membantu, bantuan Allah, bantuan Tuhan itu nyata. Saya sudah merasakan. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada ibu yang telah membantu saya untuk pulang, untuk membayar travel, dan kepada ibu juga yang memberikan uang saya 1.500.000 untuk membayar rumah sakit. Saya nggak bisa membalas Anda semua, hanya saja saya bisa membalas dengan doa. Semoga kalian semua bahagia. Cukup segitu cerita saya mengenai sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe lonceng agar saya terus berkarya setiap hari, selalu semangat untuk membuat video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.